Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bustanil Syaiful, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, semester 2, kelompok 2. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan, ketabahan sehingga saya bisa memenuhi salah satu mata kuliah yaitu Ulumul Hadis. Nah, langsung saja saya akan membacakan materi saya yaitu Takriful Hadis wal Khabar wal Asar. Pengertian hadis, khabar dan asar. Wal hadis ma jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sawa'an kana qaulan aw fi'lan aw takriran aw sifatan. Hadis apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan atau perbuatan yang disetujui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya. Hadis selalu diistilahkan dengan sunnah. Sunnah di sini terbagi dua, yaitu sunnah umum dan sunnah secara fikih. Sunnah umum apabila dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sedangkan sunnah secara fikih apabila dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan berdosa. Yang kedua yaitu khabar. Ma jaa anhu sallallahu alaihi wasallam wa an ghairihi min ashabi awit tabi'in aw tabi'i tabi'in aw min dunihim. Khabar apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atau yang lainnya dari para sahabat atau para tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau selainnya. Yang ketiga yaitu asar. Ma jaa anhu ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sahabati awis sabi awit tabi'in aw min dunihim. Asar apa yang datang selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat atau tabi'in atau sebagainya. Wa mislun qauli hadis. Contoh hadis qauli atau hadis perkataan. Innama a'malu binniyati. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Yang kedua, wa mislun hadis fi'li. Contoh hadis fi'li atau hadis perbuatan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam iza arada an yanama wa huwa junubu ghusala farjahu wa tawadda li sallati. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin tidur, dia dalam keadaan junub, lalu beliau mencuci kolamnya dan kemudian berwudu sebagaimana wudu salatnya. Yang ketiga yaitu wa mislun hadis takriri. Contoh hadis takriri atau persetujuan. Hadisu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Anna halatahu ahdat ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam samnan wa asban wa aqtan fa akkala minas syamni wa minal aqti wa tarakkal adba takazzaran wa ukkila ala ma'idatihi sallallahu alaihi wasallam walau kana harraman ma'ukila alal ma'idati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ibu bininya memberi hadiah kepada Nabi berupa mentega atau margarin.
daging dap, dan keju. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan mentega dengan keju dan beliau meninggalkan daging dap karena merasa jijik. Tetapi daging itu di atas hidangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Daging itu kalau memang haram maka tidak dimakan oleh Nabi. Penjelasan sedikit tentang daging dap. Daging dap itu hewan yang berbentuk seperti biawak, tapi bukan biawak. Hewan ini hidup di gurun pasir dan makanannya adalah rumput dan belalang. Mislun hadisi wasfi allazi hawa sifatin min sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis An-Nasi Malik radhiyallahu anhu. Hadis An-Nasin Malik radhiyallahu anhu di sini menceritakan bagaimana postur tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bit-ta'ili wala biqausirin husnu jismi wa kana sya'ruhu laisa bijadin wala sattin asmarun laini iza masya yatakhaffau. Rasulullah tingginya sedang, tidak tinggi dan tidak pendek. Tubuhnya bagus, rambutnya tidak keriting dan tidak lurus, warnanya coklat. Apabila berjalan, rambutnya bisa bergoyang-goyang. Itulah penjelasan tentang pengertian hadis, khobar, dan atsar. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufik wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.